Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya kita tahu ada tiga tokoh yang dinyatakan di dalam Alkitab yang sekarang sudah berada di surga. Oleh karena kehidupan, oleh karena iman yang dimilikinya, sehingga mereka sekarang benar-benar sudah berada di dalam kerajaan surga. Dari ketiga tokoh ini disebutkan nama Musa yang pernah mengalami kematian, tetapi akhirnya dia dibangkitkan dan sekarang berada di surga. Kemudian kedua tokoh yang lainnya, yaitu Henok dan Elia. Mereka berdua benar-benar tidak mengalami kematian fisik. Dan mereka dengan iman yang dimiliki, sekarang sudah berada di surga. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mempelajari dari ketiga tokoh ini adalah Elia, yang merupakan salah satu gambaran atau simbol dari orang-orang yang akan diselamatkan, ditebus dari dunia ini yang tidak mengalami kematian fisik. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang ditebus yang tidak mengalami kematian fisik, mereka masuk di dalam kelompok 144.000. Mereka lah yang digambarkan sebagai Elia ini. Dan tentunya pada saat ini kita akan mencoba melihat gambaran atau karakter yang dimiliki Elia yang merupakan pegangan bagi saudara dan saya agar kita boleh menjadi seperti Elia di dalam karakternya, dalam segala segi kehidupannya, sehingga kita juga boleh dimasukkan di dalam 144.000 dengan pertolongan Tuhan. Kita akan melihat pelajaran khusus ini dengan pertolongan Tuhan. Semoga tidak ada gangguan dan kita boleh belajar dengan baik pelajaran ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Elia salah satu dari dua, ya, tentunya Henok dan Elia ini, yang tidak mengalami kematian fisik. Dengan iman yang mereka miliki, akhirnya mereka diangkat hidup-hidup ke dalam kerajaan surga. Dan kita berbicara tentang Elia di akhir zaman ini. Kita berharap bahwa saudara dan saya boleh menjadi Elia-Elia modern di dalam hal tetap hidup secara fisik sampai Yesus datang kedua kali, di mana kita akan diubahkan menjadi baka dan diangkat di dalam kerajaan surga. Berbicara tentang Elia di akhir zaman, kita hubungkan dalam kehidupan Elia sebagai seorang reformator di dalam hal kesehatan yang akan memberikan teladan kepada kita agar kita boleh menjadi bagian dari Elia ini untuk bisa tetap hidup menjadi kelompok 144.000 yang tidak mengalami kematian fisik. Kita diubahkan untuk hidup yang baka saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan juga kita berbicara tentang penghakiman yang ada di surga ini. Ya. Di dalam Bible Commentary, SDA Bible Commentary, jilid yang ke-7 halaman 970 dikatakan, "Let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Marilah kita berusaha dengan segala kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita agar kita ini boleh masuk di dalam kelompok 144.000 orang itu." Tulisan Roh Nubuat ini menghimbau, mengajak kita agar kita berjuang dengan sekuat tenaga yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tentunya tenaga rohani yang membawa kita memiliki iman yang tetap teguh, bertumbuh di dalam Kristus sampai sempurna karakter Yesus itu.
kita miliki. Mari kita berjuang supaya kita masuk dalam 144.000. Dan inilah gambaran dari Elia itu ya. Dalam Heaven halaman 102 jilid 3 katakan Elia ini adalah gambaran orang-orang kudus yang hidup di bumi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana mereka-mereka ini akan diubahkan dalam sekejap mata. Pada saat sangkakala berbunyi, terakhir kali di mana Yesus datang kedua kali pada saat itu, maka orang-orang kudus yang merupakan gambaran dari Elia ini akan tidak mengalami kematian fisik, tetapi diubahkan menjadi baka dan masuk dalam kerajaan surga. Dalam kutipan ini juga mengatakan tentang Musa. Musa juga akan mewakili orang-orang yang akan dibangkitkan dari antara orang mati waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ada dua kelompok orang yang akan datang, yang akan muncul maksud saya, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan diselamatkan ya. Mereka yang tetap hidup secara fisik, yang setia kepada Tuhan dan diubahkan untuk diangkat ke surga, dan mereka yang sudah mati di dalam Tuhan, didapatkan imannya di sana, tetapi mereka dibangkitkan juga. Dan mereka ini akan sama-sama diangkat dalam kerajaan surga. Dan mereka ini diwakili oleh Musa yang sekarang sudah berada di surga. Seperti pendahuluan yang sudah dipaparkan tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, kita lihat tentang Elia ini ya. Dalam Confrontation halaman 26. Karena kita berbicara khusus tentang Elia walaupun sama dengan Henokh ya. Jadi Elia ini adalah perwakilan orang yang benar. Ia punya iman kepada Yesus Kristus juga. Walaupun Yesus belum muncul, belum berinkarnasi menjadi manusia. Tapi Yesus juga, Allah anak ini, memerintah dan mengendalikan segala sesuatu dari penciptaan manusia sejak awal. Ya. Jadi Elia beriman kepada Yesus. Di dalam kehidupan orang-orang yang ada di zamannya, sebagaimana Henokh dan Elia juga, orang-orang yang hidup pada saat itu, tentu orang-orang yang boleh dikatakan lebih jahat daripada orang-orang yang hidup di zaman saudara dan saya tinggal saat ini. Artinya, kejahatan dulu di zaman Henokh dan Elia itu lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Tetapi itu pun juga tidak membuat mereka, tidak membuat Henokh dan Elia, khususnya Elia ini yang kita pelajari, mereka melakukan dosa, pelanggaran. Sehingga mereka dianggap layak untuk diangkat ke surga. Henokh dan Elia ini. Ya. Di tengah-tengah kejahatan yang ada, mereka tidak terpengaruh untuk melakukan kejahatan atau dosa. Mereka tetap hidup di dalam kuasa moral yang kuat. Memiliki kejujuran. Tentunya cobaan-cobaan yang dihadapi Elia juga. Setiap saat yang datang dari setan, dapat dia atasi dengan pertolongan Tuhan. Menjadi Elia modern yang siap diangkat pada saat datang Yesus kedua kali tanpa mengalami kematian. Harus memiliki kejujuran. Siap setiap saat menghadapi cobaan-cobaan setan dan akan menang menghadapinya. Walaupun kejahatan atau moral manusia di sekitarnya itu sangat bejat. Ya. Di dalam Christian Temperance and Bible Hygiene 39 tentang Elia disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis dia memiliki roh dan kuasa Elia. Seorang Elia modern. Dia adalah orang yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan menyatakan kepada dunia. Dia akan memberitakan kepada dunia
dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang-orang yang akan menjadi seperti Elia, mereka adalah orang-orang yang akan membawa pekabaran kepada dunia dan akan menyampaikan kepada dunia agar mereka bertobat, siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti yang dilakukan juga oleh Yohanes Pembaptis pada saat kedatangan Yesus yang pertama. Jadi, saudara dan saya, jika ingin menjadi seorang seperti Elia, siap kapan saja, di mana saja, memberitakan pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mempersiapkan manusia agar siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah Elia modern yang harus saudara dan saya miliki jika kita ingin menjadi kelompok 144.000 itu. Sekarang kita melihat secara khusus bagaimana kehidupan Elia ketika dia hidup sebagai manusia biasa, tetapi menjaga imannya dengan memiliki kuasa yang besar di dalam menjaga selera dan di dalam kehidupan dalam hal reformasi kesehatan. Ya. Kita lihat tahapan demi tahapan yang dilakukan Elia. Dan boleh jadi itu adalah pergumulan saudara dan saya. Untuk menjadi 144.000 itu di dalam hal perjuangan untuk memiliki karakter Yesus lewat reformasi kesehatan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat Elia di tepi sungai Kerit. Ya, ini tahapan Elia sehingga menjadi seorang reformator kesehatan yang akhirnya diangkat hidup-hidup ke dalam kerajaan surga. Ya. Di dalam satu Raja-Raja pasal 17, kalau kita membaca ya secara detail, maka kita akan melihat bagaimana Elia di dalam kehidupannya. Ya. Dia seorang yang siap setiap saat ketika Tuhan menyuruhnya di dalam menyampaikan amaran pekabaran. Ya. Kalau ada orang-orang jahat, orang-orang yang perlu ditobatkan, maka Elia siap untuk menyatakannya. Bahkan Tuhan menggunakan Elia untuk menyampaikan hal-hal di luar akal pikiran manusia, yaitu mujizat-mujizat yang tentunya kita sudah ketahui terjadi kepadanya. Ya. Ketika menghadapi kemurtatan, di mana ada Ahab di sana, maka Elia juga dia menyatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara lihat ya, seorang Elia ketika dia melihat kemurtatan, kejahatan di lingkungannya, dalam hal ini adalah Ahab. Ya. Dia menyatakan bahwa mujizat Tuhan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Kalau dia katakan tidak, tidak. Kalau dia katakan ya, ya. Dan itu dia katakan kepada Ahab. Ya. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Dan itulah Elia. Berani menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada dunia. Nah inilah kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang kedua. Satu Raja-Raja 7. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Di dalam pengalaman seorang Elia ini, ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi ke satu tempat, ya, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke satu tempat untuk bersembunyi di sana, ya, di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, karena masalah atau masa kesukaran yang dihadapi pada saat itu. Ya, Elia menurut, Elia menurut. Dan Elia di tepi sungai Kerit ini dikatakan oleh Tuhan, engkau dapat minum dari air itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau di sana, memberi makan engkau di sana. Saudara, perhatikan di sini. Ketika Elia
mengikuti petunjuk Tuhan. Dia pergi ke tempat yang terpencil, yang ada airnya, ada sungai. Dan Tuhan tidak memerintahkan, kau mesti bawa makanan dan lain sebagainya. Tidak. Di dalam menjalankan misi Tuhan, Elia mengikuti petunjuk Tuhan tanpa banyak bertanya, tanpa bicara banyak. Mengapa begini, mengapa begitu. Ya. Tuhan katakan, saya siapkan makan dan minum. Dan Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. Saudara-saudara, seorang Elia adalah seorang yang siap untuk menjalankan misi Tuhan di dalam menyampaikan pekabaran, di dalam memberitakan pekabaran, mengamarkan, menasihati orang-orang yang perlu dinasihati agar bertobat. Tidak perlu memikirkan perut, tidak perlu mau makan apa saya, mau minum apa saya. Semua itu akan disiapkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan katakan, pergi ke tempat terpencil kamu, tinggal di sana, dan jangan berpikir banyak. Siapa yang memelihara kamu, siapa yang akan memberi makan, minum. Akulah yang akan memberi engkau makan. Itu cara Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya ingin menjadi seperti Elia ini, yang akan diangkat hidup-hidup pada waktu Yesus datang kedua kali. Siap tidak siap, saudara jalankan saja misi Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan mujizat yang banyak ketika kita jalankan di dalam kehidupan kita. Jangan banyak tanya. Kalau Tuhan katakan pergi kamu dari sini, jangan tanya kemana Tuhan, mau ngapain. Jangan. Karena ada maksud-maksud Tuhan lewat saudara dan saya untuk menyelesaikan pekabaran Injil di dunia ini. Ya. Kita lihat Elia, dia pergi. Dia melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Ini tempat terpencil. Ya. Tempat terpencil. Tetapi Tuhan perintahkan di sana. Karena ada misi yang Tuhan mau dijalankan. Nah, itulah Elia. Nah, kita lihat saudara, tahapan pertama Elia menjalankan reformasi kesehatan. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara, di dalam pelajaran ini, Tuhan memberikan konsep, memberikan pelajaran tentang reformasi kesehatan yang harus dimiliki seorang umat Tuhan yang siap dibawa di dalam kerajaan surga. Elia mendapatkan makanan, roti dan daging. Inilah awal yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia untuk dijalankannya. Dan ia minum dari sungai itu. Jadi air jernih, bening mata air. Inilah yang dibuat oleh Elia. Ya. Awalnya dia makan roti dan daging. Tentunya daging yang halal. Kita lihat konteks dan awal atau tahapan pertama di dalam menjalankan reformasi. Pada awalnya, sebagaimana Elia, boleh jadi saudara dan saya juga dalam pergumulan untuk memiliki kesehatan yang prima atau reformasi dalam kesehatan. Boleh jadi saudara juga mengalami hal yang sama di awal-awal kehidupan setelah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ya. Masih tumbuh-tumbuhan dan juga masih daging. Tetapi air yang diminum tetap adalah air jernih, air sehat ya, dari mata air. Bagaimana yang dilakukan oleh Elia. Ini tahapan pertama yang dijalankan oleh Elia. Dan sebagai Elia modern, saudara dan saya juga mungkin mengalami hal yang sama dalam pergumulan memiliki reformasi dalam kesehatan. Yang kedua, tahapan kedua,
Elia dan janda di Sarfat. Di dalam satu Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Ya. Seorang Elia, sekali lagi, dia akan terus dan tetap mengikuti perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan, Elia pergi ke Sarfat kamu dan diam di sana. Tahapan kedua dalam reformasi kesehatan, mengikuti petunjuk Tuhan. Dan tempat ini, tempat di mana tinggal seorang janda yang ada di Sarfat. Ya. Saudara perhatikan, Elia ketika Tuhan perintahkan untuk pergi ke Sarfat, Sarfat itu wilayah Sidon. Ya. Dan Sarfat ini, saudara-saudara, ini Tunisia ya. Kalau kita lihat sekarang Tunisia itu sekitar di Lebanon dan Suriah. Jadi siapa mereka? Ya, mereka ini adalah saudara-saudara sepupu kita yang kalau kita aplikasikannya. Jadi Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tempat yang terpencil dan di sana Tuhan akan mengutus ya kaum ya, boleh dikatakan kaum dari saudara-saudara sepupu kita yang akan memberi makan, yang akan memelihara, menjaga kehidupan. Saudara perhatikan ini. Konteksnya ini country living dan di mana Tuhan lewat janda yang ada di Sarfat ini akan memberi makan, menghidupkan Elia. Ya, kita tidak membahas panjang lebar yang lain, tetapi karena kita berbicara dalam konteks reformasi kesehatan, maka inilah yang dibuat Tuhan dan Elia lakukan ya. Dengan tepung dan minyak. Inilah yang menghidupkan Elia di tempat yang terpencil di dalam masa kesukaran yang ada pada saat itu. Ya, kita lihat di sini Elia berkembang di dalam menghidupkan reformasi kesehatan. Awalnya dia makan roti dan daging, lalu daging tidak ada lagi, tetapi masih ada apa? Minyak, ya, tepung dan minyak. Daging sudah ditinggalkan. Dan inilah seorang yang mau memiliki reformasi kesehatan yang benar di dalam tahapan iman di dalam pertumbuhan, ya, seperti Elia. Dan saudara-saudara sekalian, ya, tentu kalau kita berbicara panjang lebar tentang hal ini, maka kita akan dapatkan banyak pekabaran yang diberikan di dalam kehidupan Elia pada saat itu. Dan kita lihat, ya, orang yang memberkati Elia, dia diberkati juga. Dalam hal ini adalah orang Funisia, Sarfat. Ya, kalau sekarang itu di Lebanon atau di Suriah. Dan mereka ini saudara-saudara sepupu kita. Mereka lah yang di saat-saat masa kesukaran 3,5 tahun itu yang terjadi pada saat itu. Mereka lah yang akan Tuhan utus untuk melindungi, memberikan makan, menjaga, menghidupkan saudara dan saya dalam masa kesukaran. Jadi di dalam pelajaran ini diberitahukan kepada kita bahwa saat peristiwa Sunday Law, masa kesukaran awal itu berlangsung, maka saudara dan saya ya diberikan petunjuk bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan, pemeliharaan lewat saudara-saudara sepupu kita. Ya, saya tidak mengajar ini dan itu, tetapi saya melihat konteks firman Tuhan saat ini selama 3,5 tahun masa kesukaran itu. Ya, Tuhan menunjukkan siapa yang akan melindungi, menjaga saudara dan saya pada masa itu. Di tempat-tempat country living itu, ya, Tuhan menggunakan mereka. Saudara-saudara sepupu kita. Jadi kalau country living, saudara, seharusnya ikuti petunjuk ini. Di tempat-tempat saudara sepupu kita ada. Ya, nggak usah takut, apalagi setia mereka. Ya. Tuhan akan utus mereka. Jaga saudara dan saya.
bukan di tempat-tempat di mana mereka akan menjadi penganiaya, ya, sebagaimana petunjuk firman Tuhan. Nah, itu pelajaran yang kita dapatkan di sana, ya. Di dalam para nabi dan raja, halaman 129, 132 dikatakan, janda dari Sarfat membagi makanannya dengan Elia, dan sebagai balasannya nyawanya dan nyawa putranya diselamatkan. Saudara perhatikan, ini satu pekabaran khusus, ya, bagi saudara dan saya. Dikatakan bagi semua orang yang di masa pencobaan dan kekurangan memberikan simpati dan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Allah telah menjanjikan berkat yang besar. Ia tidak berubah, kuasanya tidak berkurang sekarang dibanding pada zaman Elia. Ya, ada satu pelajaran yang diberikan, ya, yang itu di luar dari kita punya pelajaran, tetapi ini berguna bagi saudara dan saya. Ketika saudara di dalam masa yang paceklik, di dalam kekurangan, tetapi mau membantu orang lain, memberikan simpati, bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dari kita, walaupun di masa kesukaran, masa kekurangan, maka dikatakan Allah akan memberikan berkat yang besar, sebagaimana yang dialami oleh janda yang ada di Sarfat. Ya. Jadi janji Allah kepada orang-orang dulu dan sekarang itu tidak berubah. Itu berlaku juga kepada saudara dan saya yang hidup sekarang ini. Jadi ada satu pelajaran di dalam uh, memberikan simpati bantuan kepada orang lain. Oke, kita masuk kepada tahapan ketiga dalam reformasi kesehatan yang dimiliki, yang dijalankan dan dialami oleh Elia sampai dia diangkat hidup-hidup ke surga dengan kereta yang Tuhan berikan yang merupakan malaikat-malaikat surga juga. Ya. Dalam satu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 tentang Elia ketika dia ke Gunung Horeb. Ya, kita tahu kisahnya, ya, dia ini dikejar oleh suruhan Isabel karena Elia ini dia baru membunuh nabi-nabi di Karmel itu, ya. 450 nabi Baal. Ya, ya bunuh. Lalu Isabel dia menyuruh seorang untuk berkata kepada Elia bahwa Elia itu harus dihukum mati, harus dibinasakan. Nah, ini ketakutan Elia. Sehingga Elia pergi ke gunung Horeb di sana. Nah, di dalam dia ketakutan, stres, di dalam masa kesukaran, di dalam penganiayaan ini, dikejar-kejar untuk dibunuh, yang merupakan lambang dari umat-umat Tuhan yang akan dikejar-kejar, dibunuh, ya. Maka di dalam ayat yang kelima mengatakan, sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jadi Elia hampir putus asa, hampir menyerah dan ingin mati, tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, bangun, makan. Makan apa, saudara? Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Jadi malaikat itu katakan, makan dan minum. Saudara perhatikan, dalam reformasi kesehatan, tahapan ketiga, Elia sudah tidak makan daging, tidak makan minyak, dia makan tumbuh-tumbuhan dan air jernih, air bening, mata air di sebuah kendi. Nah, inilah tahapan yang terakhir seorang reformator kesehatan yang siap diangkat hidup-hidup waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini lambang saudara dan saya. Saudara, ketika masa kesukaran, 3,5 tahun yang terjadi, dan itu gambaran masa kesukaran awal dan kesukaran besar yang akan terjadi ke depan bagi umat-umat Tuhan. Saudara yang akan masuk 144.000 itu, ya, harus sudah benar-benar total meninggalkan daging, minyak, semua yang membuat tubuh ini tidak sehat. Ya.
total vegetarian, saudara, total. Ya. Bahkan saudara sudah harus melatih diri saudara untuk tidak makan makan yang mengandung minyak lagi, dibakar, digoreng, dan lain sebagainya. Paling tinggi direbus. Bahkan saudara sudah harus dilatih diri saudara untuk makan makanan mentah, ya, hanya dicuci saja, sayur-sayuran dan sebagainya. Karena apa? Karena malaikat akan memberi makanan seperti itu nanti. Sebagaimana dalam komentar Roh Nubuat yang saudara sudah mengikutinya dari waktu ke waktu. Saudara perhatikan, hanya makan roti bakar dan minum ini, Elia dikatakan, ya, dapat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, ya ini di gunung Horeb. Saudara perhatikan, di gunung Horeb, ya, ke gunung Allah. Sebenarnya ini adalah suatu peristiwa yang melambangkan kehidupan umat Tuhan ke depan pada saat dikejar-kejar dalam penganiayaan, dalam masa kesukaran besar. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ada 40 hari, ya, sebelumnya, H-40, itu kita akan mengalami masa seperti yang dialami oleh Elia juga. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan ekstra sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah yang dialami oleh Elia itu. Dan itu harus menjadi bagian saudara. Mengapa sampai reformasi kesehatan itu sangat-sangat penting. Dan itu dialami oleh Elia. Sehingga Elia diangkat hidup-hidup karena mempertahankan kehidupan reformasi kesehatan itu. Saudara perhatikan dalam Tempren halaman 165. Karena nasib kita untuk masa yang kekal tergantung atas kebiasaan kita bertarak dengan keras. Dan keadaan tidak bertarak merupakan landasan segala kejahatan di dunia kita ini. Pertarakan. Itu adalah hal yang harus saudara jalankan. Karena semua kejahatan yang ada dapat kita atasi kalau kita bertarak. Dan itu menentukan nasib kekal saudara dan saya. Artinya, keselamatan kekal itu bergantung di dalam ketarakan kita. Ya. Lebih lanjut dikatakan di sini, saudara. Ya. Prinsip reformasi kesehatan. Ya. Reformasi kesehatan ini akan menjadi penilaian dalam penghakiman. Dalam testimoni jilid 6, halaman 379. Jadi reformasi kesehatan yang saudara dan saya jalankan, sebagaimana yang Elia sudah tunjukkan dalam kehidupannya, itu menentukan saudara dan saya akan selamat atau tidak. Oleh karena itu, saudara jangan beranggapan selalu bahwa reformasi kesehatan itu cuma pilihan saja. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tidak demikian, saudara. Ya, sangat jelas bahwa reformasi kesehatan itu akan menjadi penilaian di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam kerajaan surga. Jadi kita perlu mempelajari ini oleh karena berhubungan dengan kehidupan kita ke depan. Kita mau diselamatkan atau tidak, ya. Itu mempengaruhi kehidupan saudara dan saya ke depan. Jadi kita harus belajar ini, ya. Nah, beberapa kutipan yang perlu menjadi bagian kita, ya. Dikatakan di dalam pekerjaan Allah, dalam Prophets and King halaman 186, 188. Di dalam pekerjaan Allah yang terakhir di bumi ini, standar hukumnya akan ditinggikan lagi. Agama palsu mungkin menang, semuanya mungkin menang yang jahat, tetapi yang bold warna kuning. Tapi pada saat bahaya terbesar, Allah Elia akan membangkitkan sarana manusia untuk menyampaikan pekabaran yang tidak akan dibungkam. Saudara, sebagai Elia modern, harus berani menyampaikan pekabaran tanpa takut. Ya. Saudara akan ditinggalkan, saudara akan dikucilkan, saudara akan disita hartanya, saudara akan diancam untuk dibunuh. Tidak perlu takut. Pekabaran akhir zaman, masa kini, untuk menyelamatkan manusia, saudara harus berani sampaikan. Ya.
Suara teguran keras akan terdengar. Dengan berani orang-orang yang ditunjuk Allah akan mencela persatuan gereja dengan dunia. Mereka akan dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada pria wanita agar beralih dari ketaatan pada lembaga buatan manusia kepada ketaatan pada sahabat sejati. Saudara, Elia modern, dia akan berani dengan keras menyampaikan kepada dunia dan mencela persatuan gereja dengan dunia. Termasuk di dalam gereja SDA ini. Kalau ada persatuan dengan dunia, saudara akan berani mengatakan itu suatu kesalahan. Dan saudara akan sungguh-sungguh menyatakan kepada semua orang agar taat kepada hari Sabat yang sejati dengan kehidupan yang benar. Akan berani. Itulah Elia modern. Calon 144.000 itu. Ya. Dikatakan dalam Confrontation halaman 28. Masa kanak-kanak, masa muda, masa dewasa Yohanes, ya, dia memiliki roh dan kuasa Elia. Ya. Mengapa setan takut kepada Yohanes yang memiliki roh dan kuasa Elia? Ya, dikatakan di sini, setan takut akan kerajaannya. Ia merasa bahwa pekabaran yang disampaikan oleh Yohanes yang memiliki roh dan kuasa Elia dan juga kepada saudara dan saya Elia modern. Karena apa? Menyampaikan pekabaran dengan nada tertentu, tegas, yang menyebabkan orang-orang yang melanggar, yang berdosa itu gemetar. Setan juga gemetar. Karena apa? Kuasanya dipatahkan oleh pekabaran-pekabaran yang sangat tegas, yang berani dalam menyampaikan pekabaran kepada orang-orang di zaman akhir ini. Untuk bertobat, ini setan takut. Tuhan telah menunjukkan kepada saya, kata Sister White, dalam Counsels for the Church 281, bahwa bertentangan dengan Alkitab membuat persediaan apapun untuk kebutuhan duniawi kita di masa sulit. Jadi sebagaimana pekabaran yang diberikan kepada kita pada saat ini tentang Elia, ya, dia tidak bawa apa-apa. Tapi Tuhan menyediakan pada masa kesukaran itu. Disediakan makanan, minuman. Bahkan kalau burung gagak, Tuhan perlu untuk datang kan akan datang ya. Ini saya bacakan kutipannya. Saya melihat, ya Nyonya White dikatakan, dalam masa kesukaran bagi umat Tuhan, saya melihat bahwa roti dan air kita akan terjamin pada saat itu. Bahwa kita tidak akan kekurangan atau menderita kelaparan. Karena Tuhan mampu menyediakan makanan bagi kita di padang gurun. Jika perlu, dia akan kirimkan burung gagak untuk memberi makan kita kalau perlu. Seperti yang dia lakukan kepada Elia. Atau dia menurunkan hujan mana dari surga. Seperti yang dia lakukan kepada orang-orang Israel. Ini yang akan Tuhan lakukan. Mujizat-mujizat itu. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Itu akan terjadi kembali kepada calon Elia modern yang akan ke surga. Saudara dan saya. Adalah kehendak Allah bahwa orang-orang kudus harus melepaskan diri dari setiap beban sebelum masa kesusahan tiba dan membuat perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan. Saudara-saudara, seorang Elia modern, dia akan menyerahkan harta yang ada pada dia. Rumah, tanah, harta diberikan kepada Tuhan untuk digunakan bagi pekerjaan. Oleh karena itu saudara dan saya yang punya harta banyak, rumah tanah, bertanya kepada Tuhan segera. Tuhan, ini saya siap untuk gunakan. Untuk pekerjaan. Bagaimana caranya? Tanya kepada Tuhan. Maka dialah yang akan bertindak. Dikatakan kehendak Allah. Supaya saudara dan saya calon Elia modern, orang-orang kudus ini. Saudara lepaskan semua beban-beban pada masa sekarang ini. Sebelum masa kesusahan tiba, masa kesukaran awal tiba, saudara. Bereskan semua ini. Saudara berkorban untuk Tuhan. Dengan harta yang saudara miliki sekarang ini. Karena pada saatnya nanti, saudara akan merasakan apa? Stres berat. Karena semua harta yang tidak sempat saudara korbankan, saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, akan menjadi gunung yang akan menimpa saudara. Yang akan membawa saudara ke dalam kebinasaan. Karena tidak sempat lagi. Jangan sampai terlambat. Menjadi Elia modern. Sekarang ini yang akan masuk dalam 144.000.
akan menyiapkan harta apapun itu, dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan. Diberikan untuk pekerjaan sebelum masa kesukaran tiba, masa kesukaran awal tiba. Saudara sudah siap untuk itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, ya, ada satu kutipan di sini kalau kita berbicara tentang Elia, ya, Yohanes Pembaptis yang memiliki kuasa Elia dalam Help in Daily Living halaman 18. Dikatakan dari semua karunia yang dapat diberikan surga kepada manusia, persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan yang paling berbobot dan kehormatan tertinggi. Saudara perhatikan, ya, walaupun Henok, Elia sudah berada di surga, ya, tetapi dikatakan seseorang yang mempunyai iman yang paling tinggi, kehormatan yang paling tinggi adalah mereka yang punya karunia, yang hidup di dalam Kristus, di dalam penderitaan yang besar. Seperti Yohanes Pembaptis, dia binasa sendirian di penjara. Itulah karunia yang terbesar yang boleh dimiliki seseorang. Memiliki kebenaran Kristus, mempertahankannya, dan dia menderita, bahkan sampai mati syahid oleh karena Kristus. Itulah bobot iman yang tertinggi di mata Tuhan, di mata Kristus kepada kita. Saudara boleh miliki ini. Ya. Ini kutipan yang sangat baik kepada kita. Saudara-saudara, oleh karena kita sebagai anggota gereja Masjid Advent ke-7 memiliki terang yang istimewa, lebih besar daripada yang lain-lain. Tentunya berbeda di dalam penghakiman. Ya. Kita dituntut banyak untuk menjalankannya. Dituntut banyak. Oleh karena itu tidak heran kalau tulisan Renung Buat ini mengatakan bahwa yang akan dimeteraikan dari para pemelihara hari Sabat itu sedikit. Lebih banyak yang tidak akan dimeteraikan. Mengapa? Karena mereka cuma tahu teori-teori saja, tetapi tidak melaksanakannya. Ya, ini yang akan terjadi. Sehingga dikatakan sejumlah kecil saja yang akan diselamatkan. Karena mereka mau mengikuti petunjuk Tuhan. Tapi yang banyak itu, mereka tidak mau diselamatkan berdasarkan petunjuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, penghakiman di surga sementara berlangsung, dan di samping itu saudara rindu untuk masuk dalam 144.000, mari kita sekarang berjuang, ya, habis-habisan dengan sekuat tenaga supaya kita masuk menjadi 144.000 seperti Elia, ya, memiliki kehidupan sebagai seorang reformator kesehatan. Dia bertahap dan akhirnya dia di surga. Saudara juga bisa menjadi seperti Elia. Mari kita berjuang untuk itu, saudara. Ya, karena cobaan masalah selera itu sangat kuat. Roh Nubuat katakan, kalau kita menang di dalam pencobaan masalah selera, semua cobaan apapun di dunia ini kita akan bisa hadapi. Tapi kalau selera kita kalah, ya, yang lain tidak mungkin kita akan hadapi menang. Karena kuncinya di selera. Oleh karena itu, Yesus juga dicobai yang pertama adalah selera. Orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa, masalah selera dia kalah. Tapi Yesus dia bisa menang. Dan tulisan Roh Nubuat katakan, cobaan yang dilakukan kepada Yesus, khususnya masalah selera, dia akan menang, setan akan menang menghadapi umat-umat sisa terakhir di zaman akhir. Itu saudara dan saya. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu ini, mari kita berjuang dengan pertolongan Tuhan. Kita berdoa, berpuasa, minta kuasa Roh Kudus tinggal dalam diri kita, agar kita boleh melewati semua ini, tahapan-tahapan ini. Karena sudah dekat waktunya. Tidak lama lagi masa kesukaran awal itu tiba. Sunday law itu akan berlaku. Dan di situ menentukan, saudara sebagai umat Tuhan, Seventh Day Adventist, selamat atau tidak, nanti di situ. Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya. Tuhan berkati kita.